Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Adika Saputra Lubis dengan NPM 23411097 dari kelas Manajemen Ekstansi Angkatan 23. Yang saya hormati Ibu Berliana Permatasari, SPMM, selaku pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis. Yang saya hormati seluruh teman-teman manajemen Angkatan 23. Kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmatnya dan hikmahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, pidato yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini bertemakan tentang tanggung jawab sosial atau biasa yang kita sebut dengan sebutan CSR, Corporate Social Responsibility. Seperti yang kita ketahui bersama, CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional. Perusahaan seperti terhadap masalah yang berdampak pada polusi dan limbah lingkungan. Dalam melakukan corporate social responsibility, ada beberapa hambatan, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal terletak pada keterbatasan dana untuk melaksanakan program-program CSR. Sedangkan hambatan eksternal terletak pada hubungan dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa CSR adalah sebuah pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk memberikan suatu manfaat kepada pihak yang ada di dalam dan di sekitar perusahaan dengan melakukan suatu program yang bermanfaat. Perlu kita pahami bahwa sebuah bisnis memang mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat secara umum dan lingkungan tempat mereka berdiri. Sifat dari tanggung jawab tersebut adalah wajib. Jika tidak dilakukan, maka bisnis tersebut akan terancam mendapatkan sanksi. Hal tersebut berlaku untuk bisnis yang sudah besar ataupun bisnis yang masih kecil. Selagi bisnis tersebut berkaitan dengan kenyamanan masyarakat yang ada di sekitarnya. Melakukan program CSR yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih baik kepada perusahaan itu sendiri maupun stakeholder yang terkait. Sebaik contoh nyata dari program CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan semangat berkelanjutan. Sebagai contoh, saya akan menyampaikan tentang CSR yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas. Jaringan gas bumi untuk rumah tangga merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi pada sektor rumah tangga dengan memanfaatkan gas bumi. Pembangunan infrastruktur gas kota oleh pemerintah ini juga bertujuan untuk mempercepat pengurangan penggunaan minyak tanah rumah tangga sehingga pada akhirnya masyarakat dapat memperoleh energi rumah tangga yang lebih mudah, bersih, dan murah. CSR yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas tidak selalu merupakan promosi perusahaan yang terselubung. Bila ada iklan atau kegiatan public relation mengenai program CSR yang dilakukan satu perusahaan, itu merupakan himbauan kepada dunia usaha secara umum bahwa
Kegiatan tersebut merupakan keharusan atau tanggung jawab bagi setiap pengusaha. Namun, semburan lumpur lapindo mulai terjadi sejak 2006 di kawasan Porong Sidoarjo. Insiden ini terjadi akibat pengeboran gas yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas sedalam 32 km yang mengamburkan gas bercampur lumpur yang diselenggarai oleh beberapa pihak. Sebagai lumpur gunung berapi, hingga saat ini lumpur terus menyembur dan berbagai cara telah ditempuh untuk menghentikan, namun belum berhasil. Berdasarkan contoh kasus PT Lapindo Brantas, ada semacam pengabaian yang dilakukan perusahaan setelah terjadinya kasus lumpur lapindo di Sidoarjo. Kasus tersebut merupakan dampak dari terabaikannya faktor lingkungan dan perusahaan. Perusahaan cenderung lebih ekspansif tanpa memperhatikan stability. Jika digambarkan dalam triple bottom line, perusahaan hanya mempertimbangkan corporate value dengan meningkatkan laba dengan mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Hasil akhirnya adalah hancurnya perusahaan dengan terprosoknya saham-saham Bakery Brothers yang merupakan induk perusahaan Lapindo Brantas. Di pasar modal, dalam presentasi program CSR diharapkan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat saling berinteraksi dan mendukung karena dibutuhkannya partisipasi aktif masing-masing stakeholder agar dapat bersinergi untuk mewujudkan dialog secara komprehensif. Karena dengan partisipasi aktif para stakeholder diharapkan pengembalian keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawaban dari implementatif CSR akan bertumbuh secara bersama. Jika semburan itu mungkin diberhentikan dalam waktu dekat, yang dibutuhkan adalah penampungan sementara untuk memenuhi kelayakan sehingga dapat menempati tempat tinggal yang semula. Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan CSR yang bisa dijadikan referensi untuk para pengusaha. Yang pertama, di bidang ekonomi, membentuk program koperasi simpan pinjam dan usaha untuk masyarakat dan juga karyawan untuk mengembangkan UMKM yang ada di sekitar, dan beberapa dana modal untuk usaha yang ada di sekitar. Yang kedua, di bidang kesehatan, menyediakan acara donor darah yang bisa diikuti oleh masyarakat umum dan juga pegawai. Program vaksinasi gratis untuk umum dan memberikan pengobatan secara gratis. Yang ketiga, di bidang lingkungan, menyediakan program pengelolaan limbah, menyediakan program pelatihan umum, dan menyediakan program pendidikan yang berkelanjutan secara gratis. Keempat, di bidang infrastruktur, menyediakan tempat ibadah dan prasarana secara umum, serta membangun jalan yang sedang rusak. Yang terakhir, yang kelima, di bidang budaya, menyediakan festival untuk melakukan pembangunan dan juga pemberdayaan manusia di sekitar dan melestarikan budaya serta karya seni. Dari penjelasan saya di atas, bisa kita simpulkan bahwa program CSR dapat dilakukan satu perusahaan dengan cara melakukan kegiatan operasional di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, sosial, dan bidang budaya. Dalam melakukan kegiatan CSR, tentunya suatu perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan stakeholder, menjaga nama baik dan citra perusahaan, dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di atas. Demikian pidato tentang tanggung jawab sosial atau CSR yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.